kecil-kecil apa segala diusut. Ini yang besar-besar saya curiganya nanti kasus-kasus korupsi yang besar-besar tuh, yang Senturi, Jiwasraya, ya, terus Asabri itu yang menghilangkan uang begitu banyak, ya, merampok para bedebah, para koruptor yang harusnya dibasmi, ya, dipenjara, dimiskinkan, mereka meraup uang sebanyak-banyaknya, kabur, ya, kabur, terus nggak diusut kasusnya. Merdeka banget itu, merdeka itu yang dinamakan merdeka kali, seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pagi-pagi gabut belum pada mau ngapain ya, ini termasuk aku ya, termasuk bangun tidur ngapain ini ya, santai. Di libur nih, minggu, bingung mau ngapain ya. Aku mau bahas yang lagi aneh ya, lagi aneh. Duit ini diikhlaskan dari negara nih. Kok diikhlaskan duitnya? Mendingan dibagi-bagi ya kan. Berapa sih duitnya? 4,58 triliun. Bayangin, 4,85 triliun mau diikhlasin gitu aja ya kan. Ya mendingan untuk dana bansos yang kemarin katanya udah nggak ada anggaran, nggak ada duit lagi tuh. Duitnya aja dikorupsi segitu banyaknya, anggaran bansos saja 1 triliun apa berapa sekian aja udah kaget ya. Ini mendingan 4,58 triliun, 4 kali lipatnya ya, untuk anggaran bansos dibagi untuk masyarakat, jauh lebih berharga itu. Mendingan kejar deh itu 4,58 triliun. Jangan-jangan untuk ngurangi 11.000 triliun ya, yang katanya ada mau diambil. 4,58 triliun untuk bantuan bansos itu, yang apalagi masa-masa pandemi ya, untuk masyarakat itu dapat berapa itu untuk para masyarakat Indonesia ya, dipilih aja ya, dibagi masing-masing dapat 1 juta. Itu dapat berapa itu orang-orang yang terdaftar mungkin ya, itu pun masih sedikit kalau dibagi ya. Untuk macam-macam lah, bakti sosial atau untuk pengemis-pengemis itu pengemis dadakan ya, pengemis dadakan ya, Bu Risma jadi Kemensos itu ya, harusnya angkat bicara itu kalau SP3 itu untuk kasus BLBI itu. Apalagi dana bansos itu kan nggak diperpanjang katanya kemarin tuh ya kan. Harusnya Bu Risma angkat bicara nih terkait kasus BLBI yang di SP3 KPK ya. Harusnya nangis ya kan, sedih, curhat sama Bu Mega itu, kasus itu ditutup, uang segitu banyaknya loh. Kaget, jedup ya, gue nanti jantungan. Oke, lucu sekali ini negara kita ini. Nah ini mau diikhlasin gitu aja ya, gimana ceritanya? Ini kasus BLBI ya, kasus BLBI ya, oleh tersangka Pak Nur Salim nih ya. Bayangin coba, 4,58 triliun. Febri Diansah ya, mantan jubir KPK ya, dia juga merasa iba lah ya, tersangka korupsi di SP3 dengan kerugian negara mencapai 4,58 triliun. Ya, apa ini salah satu bukti manfaat revisi undang-undang KPK katanya ya, kata Bang Febri. Kemudian dari Babe Haikal juga mengomentari ya, malah beliau
tepuk tangan yang gemuruh ya. Ya ini menurut saya sebagai warga negara ya merasa itu kan bagian dari uang saya juga kurasa ya. Atau gimana ya, uang segitu banyaknya, coba bayangin, coba lu yang nonton sini coba bayangin 4,58 triliun diikhlasin gitu aja sama negara, di SP3 sama KPK, artinya nggak bakal diusut lagi, itu diberhentikan kasusnya kan. Aduh, nyesek banget rasanya ya. Dan mantan ketua KPK juga kecewa berat ya, dalam beritanya juga kecewa SP3 kasus BLBI. Dia bilang ini bukti tumpul tandusnya keadilan ya. Sudah kentara sekali ya. Ya benar sih kata mantan ketua KPK itu ya. Bayangin ya, kecuali korupsi-korupsi yang kecil-kecil apa segala diusut. Ini yang besar-besar saya curiganya nanti kasus-kasus korupsi yang besar-besar tuh, yang Senturi, Jiwasraya ya. Terus Asabri itu yang menghilangkan uang begitu banyak ya, merampok ya, para bedebah, para koruptor yang harusnya dibasmi ya, dipenjara, dimiskinkan, mereka meraup uang sebanyak-banyaknya, kabur ya, kabur, terus nggak diusut kasusnya. Merdeka banget itu, merdeka itu yang dinamakan merdeka kali, seperti itu ya. Ngeri. Selamat untuk Jokowi, SP3 Perdana KPK untuk kasus BLBI ya. Ngeri pokoknya guys. Saya takutnya seperti itu, nanti di revisi undang-undang KPK ini korupsi-korupsi besar ya, itu yang udah lama bakal ditutup rapat-rapat nantinya, nggak diusut lagi, kecuali pemerintahannya nanti baru, maksudnya ya pemimpin Indonesia ini baru bakal dibuka lagi. Bahkan SP3-nya itu ya saya rasa bisa itu di Perpu lah ya, itu bakal dibuka lagi nanti. Apalagi ini kasusnya kan ada titik terang ya sebenarnya, udah ada angin segar untuk menangkap koruptor itu. Kita sebagai warga negara juga risih ngelihatnya, kecewa, sedih, wah campur aduk pokoknya. Ya kita ini nggak bisa ngapa-ngapain. Coba para politikus saja yang punya power ya, mereka punya ya istilahnya bekal untuk mengusut itu, menggugat itu ya, mereka nggak akan bisa untuk ketika KPK sudah bilang kasus itu SP3 ya. Tapi saya harap ini para aktivis anti korupsi, cobalah kita bangkitkan, kita bangunkan mereka ya, para aktivis-aktivis, coba untuk menyuarakan ya. Artinya secara hukum, bukan hanya bersuara terus seperti itu. Secara hukum, secara tertulis, secara data diungkapkan, suruh jangan menolak untuk SP3 ini ya. Saya harap bisa kalau mereka bersatu ya untuk mengungkapkan ya, membantu lah ya, istilahnya menjadi loyalis atau loyalis KPK ya. Ada nggak sih loyalis KPK yang secara membantu ya dari pihak mungkin institusi luar, mereka bukan dari pemerintah ya, mungkin dia dari mantan KPK, mungkin dia dari mantan penyidik yang mencari barang bukti, kan ada semua tuh yang sudah tidak tergabung dalam pemerintah. Mereka sukarela gitu loh membantu. Harusnya pemerintah welcome gitu kan kalau ada yang niat seperti itu ya.
welcome. Artinya pemerintah harus mendengar jeritan rakyat, ya. Aktivis. Jangan yang hanya menutup mata, menutup telinga, ya. Ketika ada suara-suara yang memang itu suara-suara yang benar, ya. Oke lah, itu aja lah. Pusing saya ngelihat duit segitu banyak. Duit yang mungkin 45 juta ya. Itu susah sekali didapat ya di zaman sekarang ini. Oke lah, itu aja ya opini saya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya. Subrek itu. Jangan lupa like dan subscribe channel saya ya. Ya insya Allah kalau nantinya channel saya udah menghasilkan ya, udah monet ya. Kalau channel saya udah dapat uang nih, saya niatnya uang dari channel ini ya akan saya banyak donasikan untuk para para fakir miskin, para anak-anak jalanan, ya, panti asuhan, panti jompo, yayasan kemanusiaan lah pokoknya ya. Banyak saya akan donasikan seperti itu. Kalau saya baru kemarin sih ya, insya Allah saya akan konsisten walaupun masih sedikit saya donasikan. Bukti donasi saya ada di Twitter saya @budi_tphp ya. Kalian bisa lihat di situ, bantu yayasan-yayasan yang panti asuhan ya. Oke, itu aja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga iman ya. Jangan lupa berdoa, sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.